Demikianlah susunan acara yang dapat saya bacakan. Selanjutnya kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sedang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Muhammad Ibnu Kafi dan sari tilawah oleh Ananda Rehan. Pada Ananda kami silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul aliyyul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Muhammad Ibnu Kafi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan sebagainya. Apabila dibacakan surat-surat ayat Al-Quran, maka tergetarlah hati kita. Itu adalah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Masjid Jami Al-Hidayah, yaitu Dr. Andas Muhammad Haji Muhammad Andi bin Haji Mu'ala. Pada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wa salam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para ustadz yang hadir dalam kesempatan ini yang saya tidak sebutkan satu persatu. Kemudian penceramah yang telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Arifin Sarjana Teologi beserta pendamping ya Pak ya. Ya terima kasih banyak telah memberikan waktunya untuk hadir ke Masjid Jami Al-Hidayah Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah. Para pengurus masjid dan hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama tentunya tak lupa marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur dan sudah dapat melaksanakan atau mendirikan sholat isya berjamaah termasuk sholat tarawih dan witir telah kita selesaikan alhamdulillah. Ini malam merupakan malam ke-18 ya untuk sholat witirnya. Kalau puasanya besok baru 18. Insyaallah kita dapat jalankan dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, malam ini kita panitia melaksanakan kegiatan peringatan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril ya. Alhamdulillah kita sudah dapat petunjuk ya, pedoman di dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya, yang dibilang Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita sebagai umat Islam. Tentunya dalam kesempatan ini saya pribadi terutama mengingatkan kepada diri saya dan saudara-saudara sekalian serta ibu-ibu
Bagaimanapun juga Al-Quran itu harus minimal, ya minimal harus bisa kita membacanya dengan benar dan baik, ya dengan benar dulu, dengan benar dan baik. Kalau baiknya belakangan lah, benar dulu lah, ya. Insya Allah kalau kita sudah membaca Al-Quran dengan benar, ya artinya nanti baru kita dalami, kita pahami maknanya, artinya kita pahami. Ya memang semuanya adalah proses belajar, ya tidak ada yang serta-merta atau ujuk-ujuk langsung bisa. Ya saya saja mungkin sudah umur 64 tahun ini Allah kasih baru bisa sedikit memahami, ya apa yang kita baca di dalam sholat kita pahami, kita mengerti, sehingga pikiran kita tidak menerawang kemana-mana. Apa yang kita ucapkan, kita sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat, itu minimal harus kita pahami artinya, ya. Supaya apa? Ya supaya kita tahu apa yang kita bicarakan dengan Allah, kita tahu gitu. Jangan kita baca tapi kita tidak tahu maknanya atau artinya. Ya tapi nggak apa-apa, yang masih dalam proses belajar nggak ada masalah, Allah memaklumi. Tapi terus saja belajar, ya belajar, karena ini Al-Quran adalah pedoman petunjuk bagi kita sebagai orang Islam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kemudian juga kita bersyukur pada hari ini kita sudah dapat melaksanakan ibadah saum atau puasa Ramadan selama 17 hari yang lewat, ya insya Allah besok yang ke-18. Mudah-mudahan di tahun ini puasa kita lebih baik daripada tahun yang lalu, dan puasa kita berharap puasa lahir dan batin, ya tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi kita juga ingin berpuasa kita lebih khusus lagi. Artinya kita menjaga pandangan kita, kuping kita, tangan kita, dan anggota kita, semuanya ini harus kita ikut berpuasa, sehingga kita berharap puasa ini mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Haji, silakan. Ya kita berharap begitu. Memang ini melalui proses, ya kembali lagi tidak ujuk-ujuk, melalui belajar dan belajar kepada ustadz, ya bagaimana kita memahami agama secara benar. Ya itulah tujuan kita disuruh belajar, ya mengetahui apa yang kita baca di Al-Quran. Ya walaupun tidak semuanya, minimal kan kita bisa mengetahui. Ya sudah ada terjemahan dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah terus sampai An-Nas, 114 surat, ya yang kita harus pahami. Yang lebih pokok adalah di dalam kita sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Jangan kita sembarangan untuk membacanya. Kita belajar sama guru kita bagaimana cara membaca yang benar, ya sehingga kita tidak menyalahi. Sebab itu hukumnya rukun, ya kita salah aja, kalau kita tidak tahu kita salah, bisa-bisa sholat kita tidak sah karena rukun sifatnya. Jadi kita harus tahu, ya sehingga mudah-mudahan dengan sholat kita, dengan bacaan kita yang benar, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara peringatan Nuzulul Quran yang alhamdulillah berkat inisiatif bagian ibadah Ustadz Hasbullah dan saudaraan ini, walaupun sederhana, ya Ustadz Arifin, alhamdulillah bisa terlaksana. Ini saya kurang lebih menjadi ketua 5 tahun kurang lebih saya di sini. Ini baru pertama kali melaksanakan peringatan Nuzulul Quran yang digagas oleh Ustadz Hasbullah dan saudaraan. Alhamdulillah saya dukung sehingga hal ini dapat berjalan walaupun dalam keadaan yang sederhana. Tidak ada masalah. Yang penting pelaksanaan ini memberikan hikmah kepada kita semua bahwa Al-Quran itu adalah pedoman petunjuk bagi kita sebagai umat Islam. Ya mudah-mudahan saja dengan peringatan ini kita tergugah untuk mempelajari lebih jauh, lebih seksama mengenai Al-Quran, sehingga bacaan-bacaan kita di dalam sholat khususnya insya Allah benar, dan insya Allah sholat kita mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan tadi sambutan singkat yang dibawakan oleh Ketua Majelis Jami Al-Hidayah.
Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmadullah. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga apa yang dibacakan dan kita yang mendengarnya mendapatkan kelembutan hati dari Allah Subhanahu wa taala karena dengan keagungan Al-Qur'an ini. Sebelum acara selanjutnya dimulai, untuk abang-abang yang ada di depan mohon bisa maju dikit ke depan karena acara inti akan dimulai. Jadi agar ada kehangatan nanti di antara kita. Boleh bang? Bapak-bapak boleh maju dikit sebentar pak? Acara selanjutnya marilah kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan diisi oleh Al-Ustadz Muhammad Arifin STHI. Beliau ini adalah alumni Pildacil 2006. Pada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra mubaraka wa siyaman naharihi wajiba wa qiyamal laili tatawwu'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fayaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Bapak Haji Muhammad Andi, yang saya muliakan Ketua Panitia Bapak Dr. Andes Haji Hasbullah, yang saya muliakan juga Bapak Aan yang tadi silaturahim ke rumah saya ya. Yang saya muliakan Ustadz Haji Amatullah Qori kita yang tadi sudah mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan syahdu, ditambah juga tadi beliau yang memimpin imam salat, segenap para alim ulama, para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu ya, karena emang absennya cuma segitu aja Pak ya. Mudah-mudahan tanpa mengurangi ta'zim saya, para guru, para kiai, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Di sini banyak tuan guru, banyak para ustadz, para kiai. Saya mohon izin para guru,
Saya tidak bermaksud menggurui siapapun. Kalau yang keluar dari lisan saya sebuah kebenaran, maka kebenaran ini datangnya dari Allah. Tapi kalau yang keluar dari lisan saya sebuah kesalahan, kekhilafan, saya istighfar kepada Allah. Dan tentunya saya akan kembali mengaji dan mengkaji kepada para guru-guru saya. Itulah sebabnya kenapa kita perlu punya guru, yang guru kita punya guru. Guru kita punya guru, inilah yang disebut dengan guru yang bersanad, bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kan penyakit di masyarakat itu, yang pertama biasa kalau mencari penceramah yang dicari yang lucu tuh. Yang dicari bukan yang ilmunya bersanad apa enggak tuh. Yang dicari yang lucu. Kalau mau lucu jangan undang kiai, jangan undang ustad, undang badut, undang pelawak. Nah itu bakalan lucu. Tapi kalau ngundang kiai, ngundang ustadz itu ngaji, ilmunya bersanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang dengar-dengar pelawak jadi ustadz ditarik 6 juta mau aja ngundangnya. Ya lah guru-guru kita yang setiap hari ngajar, tiap minggu ngebet kitab 20.000. Ya sendalnya pakai diumpetin lagi sama bocah. Udah gitu pulang motornya mogok lagi. Guru-guru kita, saya mohon izin, saya tidak bermaksud menggurui siapapun ini. Tadi DKM, Bapak DKM nih berpesan, Ustaz jangan lama-lama, setengah jam aja. Di hati saya alhamdulillah. Emang itu yang saya pengen Pak ya. Saya di awal Ramadan itu dapat undangan kajian Pak. Itu rata-rata memang orang akademis semua di situ. Biasa kajian subuh. Ya kita diundangnya ba'da asar Ustaz. Saya bilang dari kapan ceramahnya? Kajian menjelang berbuka dari 3:30 sampai nanti menjelang berbuka. Jadi kira-kira 2 jam lah Ustadz bicara. Saya tanya ke DKM-nya, udah berapa Ustadz yang mati di tempat? Saya bilang, lagi puasa Bu suruh ceramah 2 jam dari 3:30 sampai maghrib. Ya Allah, ternyata saya ditelepon, Ustadz nanti sajalah dipindah ke Kultum karena menjelang berbuka nih jamaahnya pada sepi. Alhamdulillah saya bilang. Ini tidak banyak yang ingin saya bahas karena waktunya singkat. Ya, insya Allah Bu, kurang jam 10 kita udah bubar. Ibu kalau mau pulang, pulang dah. Bapak kalau mau pulang, pulang dah. Asal jangan panitianya yang pulang. Sebab urusan saya sama panitia, bukan sama ibu sama bapak. Saya datang terlambat, ada panitia 3 orang, 4 orang, dia aja saya ceramahin. Biarin yang lain pada pulang-pulang dah. Karena urusan saya sama panitia. Jangan pulang ya Bu ya, ada sembako. Biasa ibu-ibu kalau dijanjin sembako nggak bakal pulang. Ini kita berada di bulan suci Ramadan. Ramadan itu menurut sejumlah ulama terdiri dari kata romad. Romad itu artinya panas yang sangat membakar. Nah, maka diharapkan di bulan suci Ramadan ini seluruh noda dan dosa kita dibakar oleh Allah, dilebur oleh Allah. Ini yang kita harapkan. Kita berharap noda dan dosa kita dilebur oleh Allah. Ramadan dari secara bahasa menurut sejumlah ulama disebut juga romad, panas yang dapat membakar noda dan dosa kita. Ini yang ingin kita harapkan. Ayyuna la yudnib. Siapa di antara kita yang nggak punya dosa? Semua punya dosa, betul Bu? Dosa istri sama suami. Istri, ibu kalau udah kesel sama suami, kejelekan suami habis diceritain sama tukang sayur. Betul Bu? Ini tersangkanya semua ini. Kita orang laki kalau kesel sama perempuan sama istri Pak, kadang lihat istri sendiri udah kayak lihat gerandong. Lihat istri orang lain cakepnya luar biasa. Bu, istri orang lain mah cantik didandanin, dimodalin, betul Bu? Make up, manicure, pedicure, kerimbat, lulur, susu. Terus apa lagi Bu? Pakai sabunnya aja yang 120.000. Sabunnya nggak ada busanya, nggak ada warnanya tuh, tapi menghilangkan burik-burik pada kulit. 120.000 tuh di dokter kecantikan paling murah itu. Ya kalau sabunnya 3.000 sekali pencet benyek. Ya Bu, cantik itu kan butuh dimodalin. Nah jadi semua kita ini punya dosa. Dosa kita sama anak. Ibu kalau kesel sama suami, kadang anak kena sasaran. Bocah pulang main, kata ibu, dasar lu sama percis kayak babalu, pergi lu sono. Begitu. Kesel sama suami, anak yang kena sasaran.
Oh, dosa kita ini banyak Pak, apalagi kalau kita aktivitas pulang dari kantor bulan suci Ramadan Pak. Kadang ada perempuan naik motor ninja, celengannya kelihatan tuh. Itu kan serba salah kita jadi orang laki. Kita lihat dosa, kagak dilihat, ya emang kesempatan Pak. Jujur aja. Jadi ayyuna la yudhib, siapa di antara kita yang gak punya dosa? Semua punya dosa. Semua kita ini punya dosa. Kita ini kan kelihatan bener Pak, kita kelihatan bener Bu. Itu kan kalau lagi kumpul kayak begini doang nih. Oh, kayak orang bener. Apalagi yang ngomong nih udah kayak orang soleh bener. Nyampe rumah PA lagi aja kita. Kan yang tahu adat kita mah keluarga kita Bu. Makanya kata ulama, seandainya Allah bukakan aib-aib manusia, niscaya satu orang pun gak ada yang pengen berteman sama kita, gak ada. Nah maka setiap manusia pasti punya noda dan dosa kecuali orang-orang pilihan nih. Ya Nabi Rasul tuh gak punya dosa. Ini Ustadz udah viral bilang Nabi Adam punya dosa, Nabi Muhammad punya dosa. Salah begitu dalilnya. Nabi Adam makan buah khuldi Pak, itu gak dosa itu. Baca surah Thaha ayat 115. Ketika Nabi Adam memakan buah khuldi fanasia, Nabi Adam itu lupa. Bapak, ibu lagi puasa makan, lupa, batal nggak puasanya? Nggak batal. Dia jawab lagi, ya kalau Nabi Adam nggak dosa kenapa dia istighfar? Dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali, Nabi Muhammad, Nabi Adam istighfar kepada Allah bukan karena dosa, melanggar adab. Bagi seorang nabi ketika dia melanggar adab seolah-olah dia sudah punya noda dan dosa yang sangat besar, makanya istighfar kepada Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang beristighfar, nabi beristighfar bukan karena punya dosa, tapi yang pertama dalam rangka bersyukur dan yang kedua dalam rangka menjaga dirinya supaya terhindar dari maksiat. Jadi jangan bilang Nabi Adam punya dosa Pak. Ya, saya dari beberapa guru, saya banyak berguru kepada kiai-kiai yang guru saya itu berguru kepada Muallim Syafi'i Hadami. Itu kan ulama asli Betawi itu, Muallim Syafi'i Hadami. Yaitu punya kitab Tawdihul Adillah. Jadi kalau Ustadz Abdul Somad punya buku kumpulan tanya jawab, sebetulnya tuh karya Muallim Syafi'i Hadami. Dari setiap pertanyaan jamaah itu sudah dijawab, dijadikan kitab tuh Tawdihul Adillah tuh 6 jilid kalau saya tidak keliru itu ya. 7 jilid ya, 7 jilid itu. Ya, Kiai Fakhruddin Al-Bantani, Kiai Sofwan Nidhami itu guru-guru saya semua. Profesor Dr. Said Agil Munawar ketika saya kuliah ilmu hadis itu guru-guru saya semua. Nah maka kita ini semua punya noda dan dosa. Dosa kita banyak tapi ampunan Allah jauh lebih banyak. Noda dan dosa kita besar tapi ampunan Allah lebih besar. Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan kebiasaan ulama-ulama salaf itu kalau 6 bulan setelah melewati Ramadan, selesai Ramadan, itu selama 6 bulan ulama-ulama itu berdoa. Apa doa yang dipanjatkan? Minta supaya amal ibadahnya diterima selama bulan suci Ramadan. 6 bulan yang akan datang menjelang Ramadan itu berdoa minta supaya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, Ramadan itu bisa disebut juga dengan Ar-Ramid. Ar-Ramid itu artinya hujan yang membasahi jalanan. Maka ketika hujan itu membasahi jalanan, jalanan itu menjadi bersih. Ini yang ingin kita harapkan di bulan suci Ramadan. Ketika kita terhindar dari noda dan dosa, kita dihapuskan, diampuni noda dan dosa kita, kita keluar seperti orang-orang yang baru dilahirkan dalam keadaan suci. Tapi siapa yang diampuni noda dan dosanya? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, disebabkan karena iman. Jadi kalau kita puasa bukan karena enggak enak sama teman, bukan enggak enak sama tetangga, tapi imanan karena iman kepada Allah. Wahtisaban, kalau terjemahan biasa wahtisaban itu penuh harap kepada Allah. Kata Imam Al-Khattabi, dikutip perkataannya oleh Imam As-Suyuti, yang dimaksud dengan wahtisaban orang yang berpuasa tetapi dia tanpa mengeluh dengan perintah puasa. Dia tidak merasa diberatkan dengan perintah puasa. Inilah yang dapat jaminan diampuni noda dan dosanya oleh Allah. Selesai sampai puasa? Tidak.
ada yang kedua, ini hadisnya sahih semua. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang menghidupkan malam-malam Ramadannya itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya lihat tadi alhamdulillah jamaah tarawihnya ini sudah masih banyak ya Bapak Ibu. Ya, masih banyak. Kalau di kampung saya itu kemarin udah sisa sebaris, itu pun nggak banyak, udah sisa sebaris. Ya ini bukan hadis, ini kata Imam Suyuti si dhaif, tapi menurut jumhur ulama ini maudhu Pak. Ya, Ramadan itu kan terbagi jadi 3 bagian. Ya, yang pertama 10 hari pertama rahmat dari Allah, yang kedua maghfirah ampunan, yang ketiga itkum minan nar. Ini kalau hadis ini bukan hadis sebetulnya. Riwayat ini menurut Prof. Ali Mustafa Ya'qub yang merupakan ahli hadis. Ya, sudah meninggal, beliau itu punya pesantren Darus Sunnah itu Pak di belakang kampus UIN Ciputat. Ya, ini hadis ini derajatnya maudhu, sangat palsu sekali. Kata Imam Suyuti ini dhaif, tapi menurut ulama-ulama yang lain ini derajatnya maudhu, sehingga tidak layak sebetulnya buat disampaikan. Tapi bukan berarti kalau ada khotib Jumat nyampain hadis ini kita protes Pak, nanti dia ngambek dia pulang lagi. Jangan. Ini maudhu. Ya. Tetapi sebetulnya Ramadan itu dari malam pertama sampai terakhir itu mengandung keutamaan, mengandung kemuliaan. Kita kan beda. 10 hari pertama masjid penuh. Ada beberapa masjid pasang tenda sampai keluar-keluar karena jamaahnya membludak. Siapin terpal, siapin tenda. 10 hari kedua udah tinggal setengah. 10 hari ketiga itu tinggal imam saja sama sesepuh-sesepuhnya saja Bu. Apalagi kalau udah tinggal 2 hari menjelang Idul Fitri itu, imam yang satu mudik, imam yang satu nganterin anaknya istrinya belanja, akhirnya nggak ada jadi imam. Begitu komat pada main dorong-dorongan, ente dah jadi imam lah, gua lagi lu udah jadi imam. Weh gimana ini weh, ente kan RW. Dah begini aja dah, karena imamnya pada kagak ada, kita liburin dah teraweh. Oh, RW ngambil kebijakan libur teraweh. Bocah nanya, Ustadz besok terawehnya libur apa online? Nah, maka Ramadan ini kalau sudah memasuki 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, itu Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, menyingsingkan lengan baju. Artinya apa? Rasulullah itu lebih giat untuk beribadah. Beda kan sama kita. Kita kalau tarawih 10 hari pertama masih ramai, 10 hari kedua tarawihnya jauh. Kemana? Noh, ke matahari. Apa yang dikejar? Bukan ampunan, yang dikejar diskon 50%. Makanya kalau belanja Pak itu ajak ibu-ibu, ajak istri. Pertarungan nawarnya sama pedagang sengit. Beda 2.000 aja dia keliling lagi pindah tempat. Ya, saya ini hidup yang cukup lama juga, kecil di pasar karena orang tua punya usaha tuh di pasar. Itu Bu Pak, kalau Ramadan di pasar itu tukang bakso, tukang es kelapa itu pemasukannya bisa 3 kali lipat daripada hari-hari biasa. Itu betul itu. Itu ramai itu tukang es kelapa, tukang bakso. Kan yang belanja banyak Bu. Yang ke mall dia ajak anaknya, dia ajak ponakannya, dia ajak neneknya. Pincang-pincang diangkat ke mall. Ya dia ajak lagi sepupunya, dia ajak. Nanti kecapean belanja dia mampir ke tukang bakso. Alasannya apa? Lagi haid. Masa haid bisa berjamaah begitu? Bibinya, cucunya, ponakannya haidnya bareng begitu. Capaian belanja itu. Nah maka Ramadan ini adalah menjadi penentuan buat kita. Apakah kita ini mampu maksimalkan Ramadan ini dengan baik? Tidak ada jaminan apakah 1 tahun ke depan kita akan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan atau tidak. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan kita masih bisa ketemu lagi di bulan suci Ramadan. Jangankan dengan bulan suci Ramadan, 1 bulan, 1 hari, 1 menit ke depan saja kita tidak ada yang tahu siapa di antara kita yang akan berpulang. Ya, maka Ramadan ini harus kita maksimalkan dengan baik. Ya, man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Makanya dalam Ramadan itu ada pemain, ada supporter. Biasa supporter sama pemain ramean supporter, ramean penonton, Pak. Ramean penonton daripada pemain. Nanti yang menang pemain, yang dapat hadiah pemain, tapi yang paling berisik itu supporter.
Sama di Ramadan kita ini kan ada supporter, ada pemain. Siapa pemain? Itu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, orang yang menghidupi malam-malam Ramadan. Ini orang yang akan mencapai gelar la'allakum tattaqun. Saya tidak meretelin apa orang Betawi bilang, enggak ngebahas secara detail ayat-ayat tentang puasa, kenapa menggunakan kutiba segala macam, tapi saya ambil maknanya saja. Ya. Itu siapa yang mendapatkan predikat la'allakum tattaqun? Itu orang yang menghidupi malam-malam Ramadan, di siang harinya dia berpuasa. Ya tadi Ustaz kita, Bapak DKM kita Pak Haji sudah sampaikan tuh, jangan cuma puasa nggak makan nggak minum, tapi menahan seluruh anggota tubuh dari perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa. Kalau cuma menahan untuk tidak makan tidak minum itu mah gampang, tapi menahan untuk tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Makanya perintah puasa ayatnya bukan wajibah, ya bukan fardu, tapi kutiba. Ini kata Imam Raghib Al-Asfahani, kenapa puasa menggunakan kata kutiba? Kutiba itu sebuah kewajiban yang Allah tetapkan, Allah perintahkan kepada manusia, Allah tuliskan, Allah nyatakan dalam ayat suci Al-Quran. Dan perintah ibadah ini bukan perintah yang ringan tapi berat, makanya pakai kata kutiba. Makanya ayat yang pakai kutiba cuma sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Itu cuma sedikit yang menggunakan kata kutiba. Kata fardu, wajib, kutiba, kata Imam Raghib Al-Asfahani itu sama sebetulnya maknanya. Tapi untuk Ramadan digunakan kata kutiba karena ini ibadah yang cukup berat. Maka Ramadan itu ada pemain, ada penonton. Yang pemain ini kita nih yang menghidup-hidupkan malam suci Ramadan. Penonton siapa? Yang puasa kagak, taraweh kagak, ikut lebaran, itu penonton namanya. Kan siapa aja boleh merayakan kemenangan, tapi kan gak setiap orang pemenang di hadapan Allah. Kadang taraweh kagak, puasa kagak. Begitu takbiran Allahu Akbar, dia seolah-olah manusia paling sedih. Dia tulis status, ya Allah, tidak terasa Ramadan telah berlalu meninggalkan kami. Ya lu kagak puasa kagak terasa. Kita nih yang saban hari puasa mulut pahit. Ya, oh ya tidak terasa Ramadan telah, ya lu kagak puasa kagak terasa. Siang-siang rokok bas-bus. Ya kagak terasa. Coba ustaz-ustaz kita yang ngajar. Oke, kalau Sabtu Minggu kajian subuh mulai ngajar, nanti ada kajian duha. Kajian dua duhur, nanti ada kajian, nanti kajian lagi menjelang bukber, nanti lanjut lagi jadi imam, kultumnya pahit mulutnya. Dia mau bilang kagak terasa, kagak puasa. Nanti dah giliran udah selesai takbiran, udah habis sholat subuh, wah langsung mandi, sarung dari RT tuh langsung dia pakai, wah baju baru, baju lebaran dia pakai tuh. Itu di lapangan di masjid udah dipenuhi sama rombongan dia pada tuh. Kita mah yang puasa beneran Pak kebelakangan, ketinggalan. Udah duluan dia datangnya mah. Ya, saking duluannya datang kadang sampai merek sarungnya, harga sarung lupa dia copotin. Saking getolnya itu. Sholatnya di lapangan karena masjid penuh, akhirnya di lapangan. Nyampe lapangan saking getolnya usolli sunatal tahiyatal masjid, Allahu Akbar. Lah di lapangan sholat sunat tahiyatal masjid. Saking getolnya PA itu mah. Rombongan kita mah kalah sama dia, sama yang khotib juga datangnya duluan dia. Itu kan cuma penonton, tapi kita nih yang jadi pemain. Nah yang ketiga, Ramadan itu disebut juga yarmuduna aslihatahum. Yarmuduna atau yarmiduna aslihatahum, artinya mengasah pedang. Karena kebiasaan orang Arab terdahulu, dia punya kebiasaan tuh. Kalau nanti dia datang bulan suci Ramadan, dia berhenti perang. Hobi mereka tuh perang. Tapi kalau sudah datang bulan suci Ramadan, yarmuduna aslihatahum, mereka mengasah pedang mereka. Buat apa? Buat nanti selesai Ramadan dia perang lagi. Itu kondisi pedangnya sudah dalam keadaan tajam. Itu yang dia harapkan tuh. Nah makanya disebut Ramadan itu yarmiduna aslihatahum, dengan sebab karena Ramadan ini adalah bulan kita latihan. Dilatih jiwa kita, dilatih iman kita, supaya kita keluar jadi orang-orang yang bertakwa.
Tapi kalau latihannya aja kita gagal, kalau petinju itu latihan 6 bulan, 7 bulan buat menghadapi satu pertandingan. Kita dilatih cuma 1 bulan buat menghadapi 11 bulan yang akan datang. Maka kalau Ramadan kita ini gagal, lo bagaimana kita akan menghadapi 11 bulan yang akan datang? Maka di antara ciri orang yang mati hatinya, kalau sudah datang bulan suci Ramadan enggak bertambah imannya, maksiatnya enggak berkurang, ini orang ciri hatinya sudah mati. Al-huznu ala fuqdani ta'ah ma'a adami nuhudi ilaiha min alamatil ightirar, kata Imam Ibnu Athaillah. Ciri orang yang tertipu, dia sadar dia punya dosa, dia sedih ketika ada ibadah yang dia tinggalkan, tapi dia enggak bangkit buat memperbaiki diri. Ini ciri orang yang tertipu, kata Imam Ibnu Athaillah. Kita kan sering, ya Allah dosa gua banyak bener ya, tapi kita nggak berubah berbuat baik, itu kita sudah termasuk orang yang tertipu. Kata ulama itu air matanya air mata buaya, nangis, sedih, merasa punya dosa tapi nggak memperbaiki diri. Min alamatil ightirar, ini ciri orang yang tertipu. Maka Ramadan itu yarmiduna aslihatahu, kita diasah diri kita, diasah mental kita. Supaya apa? Supaya kita sampai pada derajat orang yang bertakwa. Kalau dihitung Bu, dari usia saya akil balik hitunglah 15 tahun. Sekarang usia saya 28 tahun. Ya, berarti sudah berapa tahun tuh saya berpuasa, dari 15 ke 25, sudah sekitar 13 tahun saya puasa. Tapi perasaan kok diri kita nih begini-gini aja. Bener banget kagak, PA juga kagak. Apa sebabnya ini? Padahal target Ramadan kan supaya kita jadi orang yang bertakwa, beriman, tapi kok perasaan begini-gini aja. PA bener ya kagak, bener banget juga kagak. Tapi kita begini-gini aja ini. Karena apa? Karena kita cuma menerapkan puasa di dalam puasa. Makanya ada ungkapan ulama, aina Ramadan ba'da Ramadan. Mana Ramadan kita setelah Ramadan? Maka jadilah hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Orang yang jadi hamba Allah kapan aja dia ibadah. Tapi orang yang menjadi hamba Ramadan, dia ibadahnya cuma di bulan suci Ramadan. Maka jadilah hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Kalau kita cuma jadi hamba Ramadan, cukup ibadahnya cuma di bulan suci Ramadan. Setelah itu kita selesai, berarti enggak ibadah lagi tuh. Maka Ramadan ini jangan sampai gagal Bu. Ya, ibu-ibu kadang udah siap-siap nih. Ini udah dipesan nih, nastar, putri salju, kastengel, apalagi Bu, ya keripik, pokoknya keluarga biskuit pada kumpul dah tuh. Dari mulai kongguan, kong siapa aja pada kumpul tuh. Terus suaminya udah dicecer aja tuh, jangan lupa bang, cari duit yang banyak. Mau mersenin ponakan. Apa kata orang nanti kalau kita kagak mersenin orang? Kumpulin duit. Wah akhirnya kerjanya suaminya semangat betul. Makanya nanti penelitian saya ini mah Pak, penelitian saya kecil-kecilan. Rata-rata kalau habis lebaran banyak yang meninggal. Dan itu pun yang meninggal laki-laki. Coba dah nanti dengerin. Nanti kalau ada nih habis bulan Syawal di masjid ini ada Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengerin dah. Biasanya si laki-laki. Kenapa? Itu laki-laki habis sisa ditekan sama bininya gara-gara lebaran suruh nyari banyak duit itu. Jangan kita nyiapin baju yang bagus, rumah kita cat segala macam, tapi hati kita nggak kita tata. Ini jam berapa ini Bu? Bentar dulu. Ya udah 26 menit, bentar lagi dah. Ini saya kagak bahas nuzulul Qur'annya ini. Ya singkat aja. Emang kita ini urusan agama pelit. Tadi kata beliau nih DKM berpesan, ketua DKM berpesan, ayo kita belajar baca Al-Quran. Kita belajar baca Al-Quran, nggak ada kata terlambat kita buat baca Al-Quran tuh. Sebab apa? Jangan sampai kita ngaku orang beriman, kita ngaku orang Islam, tapi sampai seumur hidup kita nggak bisa baca Al-Quran. Kata ulama Syekh Amir Saqib Arslan, itu ada karya beliau, limada ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu mengalami kemunduran tapi umat di luar Islam maju? Ya ketika saya sampaikan ini saya ditanya oleh orang, Ustaz bukannya umat Islam itu maju, yang maju itu Islamnya, tapi yang menyebabkan kemunduran itu umat Islam itu sendiri. Ya kalau saya tidak keliru nih karya Syekh Muhammad Abduh itu, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Kehebatan umat Islam itu tertutup. Kehebatan Islam itu tertutup akibat perilaku orang Islam itu sendiri.
Ya, yang buang sampah sembarangan itu kan mayoritas orang-orang Islam itu. Ya. Padahal Islam itu agama yang sempurna, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi saja diatur. Yang mundur bukan Islamnya, tapi yang mundur umat Islamnya. Islamnya mah ya'lu wa la yu'la alai, agama yang paling tinggi. Salah satu sebab agama Islam mengalami kemunduran, umat Islam bukan agama Islam, umat Islam mengalami kemunduran sebabnya karena orang Islam itu pelit dalam urusan ibadah. Giliran anaknya pengen kursus komputer, berapa juta dia bayarin? Anaknya kursus bahasa Mandarin, bahasa Inggris, berapa juta dia bayarin? Giliran anaknya belajar ngaji sama ustad, kata ustadnya, tong bilangin sama emak beli Al-Quran yang bagus. Ini Al-Quran lu udah pada sobek. Pulang ngadu sama emak, mak kata ustad suruh beli Al-Quran, jangan, lu beli lem aja ke si Ucok, ntar gua tambelin. Ustad nyuruh beli Al-Quran, emaknya nyuruh beli lem. Al-Quran ditambelin tuh sama emaknya, yang sobek-sobek disambung-sambungin. Begitu bocah setoran baca wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ustadznya kaget, ini Al-Quran cetakan mana ini begini? Begitu dilihat sambungan emaknya semua. Gara-gara apa? Pelit urusan ibadah. Pulang, Pak, kata Pak Ustadz beli peci, Pak. Tenang, gak usah beli peci, peci Bapak masih ada. Baru Pak, baru ambil di lemari, ambil. Begitu itu bocah baca Iqra, salah mulu bacanya. Lah bocah SD suruh pakai peci, bapaknya umur 50 tahun. Lah matanya ketutupan peci, Pak. Kenapa? Gara-gara pelit urusan ibadah. Coba dari ntar, saya sih ngalamin tuh, megang-megang uang zakat itu kita ngalamin. Itu kadang yang mampu aja pakai ikut antri buat dapetin uang zakat itu. Ini kan musibah ini begini. Ya, itu sampai orang yang mampu dia ngaku-ngaku nggak mampu sehingga dia merasa berhak dapat uang zakat. Padahal kita punya datanya itu. Nah ini musibah yang kayak begitu. Nah maka ayo kita ajarin anak-anak kita buat baca ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau kita pengen anak ke masjid, kitanya dulu yang ke masjid. Ngaji yang rajin ya Bu ya. Ya pengajian ibu-ibu biasa lebih banyak daripada bapak-bapak. Biasa kalau bapak-bapak tuh pengajiannya adem Bu, nggak berisik. Kalau emak-emak kan berisik, nggak diajak ngomong dia ngomong sendiri. Tapi kalau bapak-bapak mah enak, kita ngajarin juga enak Pak. Ya sebab apa? Dia mah tidur, makanya kagak berisik. Kita baca Al-Quran, kita ngaji. Ya saya tutup dengan sebuah kisah tuh, ada ulama ditanya sama santrinya, wahai tuan guru, seberapa banyak kita harus membaca Al-Quran? Gurunya menjawab, sebanyak kebahagiaan yang engkau ingin dapatkan di muka bumi ini. Ketika santrinya bertanya kepada gurunya, wahai tuan guru, sebanyak apa kita harus membaca Al-Quran? Kata gurunya, sebanyak kebahagiaan yang ingin engkau dapatkan, maka baca Al-Quran. Maka bagaimana Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita kalau seumur hidup kita nggak bisa baca Al-Quran? Dan biasanya jujur aja, kita kalau giliran urusan agama bayar guru ngaji pelit. Besok bayaran ya, waktunya bayaran, kata emaknya udahlah kagak usah ngaji, nanti juga bisa ngaji mah. Akhirnya begitu Pak. Emang ngajarin ngaji kagak capek? Capek. Ayo tong baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Him dipentet him. Emang kagak capek ngajar? Boleh kayak kori kita merdu betul Pak. Jangankan belajar, digurahnya aja sakit Pak. Kita ngerasain digurah tuh ya, sakit juga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifafa. Alam taro kaya apa? Kaifafa dipentet. Kaifafa. Alam taro kaya apa? Kaifafa. Sabar, tapi guru ngaji kita mah sabar. Coba kalau emaknya yang ngajarin, baca alam taro kaifafa. Alam taro kaifa. Kaifafa kayak apa? Kaifafa kayak babalu, mampus kalian. Emaknya yang ngajarin. Kalau ustaz-ustaz kita mah sabar-sabar semua. Maka ayo, kalau kita pengen bahagia, kita baca Al-Quran, kita maksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dah ini saja ya Bu ya, udah malam. Apalagi ibu-ibu kan bangunnya lebih dulu daripada kita Pak orang laki. Kita mah belum bangun, dia mah udah bangun ya. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon izin, mohon maaf para tuan guru. Saya mah bukan siapa-siapa. Saya mah bahasanya masih bocah baru kemarin. Makanya nama saya tuh Arifin Dacil tuh.
Jadi akun saya tetap aja namanya Arifin Dacil, karena dulu 2006 Pil Dacil di Latifi. Sekarang Latifi udah ganti nama jadi TV One. Nah, jadi makanya nama saya mah Arifin Dacil, dai cilik. Dacil itu dai cilik, padahal mas sekarang udah kumisan nih. Nah, ini aja, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur Bapak-bapak DKM-nya, seluruh segenap pengurus Masjid Al-Hidayah, para ustadz yang memakmurkan masjid ini diberikan sehat walafiat, keistiqomahan untuk melayani tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Arifin, sarjana teologi Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya yang mendengarkan dan dapat kita kerjakan sehari-hari. Jadi intinya apa yang beliau katakan, rajin-rajinlah kita belajar membaca Quran untuk keluarga, anak-anak kita, agar senantiasa belajar membaca Al-Quran, karena pentingnya kita membaca Al-Quran. Untuk acara selanjutnya, sebelum menutup, kita akan ditutup oleh Al-Ustadz Nurrandas Haji Asbullah bin Mas'ud. Kepada beliau kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah, maulana ma'budullah, wa salli ala sayyidina Muhammad bil awwalin, sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad bil akhirin, wa sallallahu tabar wa ta'ala salatina sahibi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li janikal karim wa adhim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa sallim wa adim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Salatan takunu likulli asrin yusra wa likulli hammin farajah wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifaa wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal ladatin min nar wal afwa 'inda hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirna ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya bacaan doa, maka berakhir pula rangkaian acara pada malam ini, yaitu peringatan malam Nuzulul Quran. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada para pengurus Masjid Jami Al-Hidayah, pada para pemuda, para tokoh-tokoh masyarakat pada yang hadir pada malam hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.